Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Batangan yang kami banggakan. Kami berharap Anda melaksanakan protokol kesehatan dengan cara melaksanakan physical distancing, kemudian memakai masker ketika bepergian dan sering mencuci tangan pakai sabun. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi perang dingin. Nanti materi yang kita pelajari yaitu tentang latar belakang perang dingin, kemudian perkembangan perang dingin, yang ketiga upaya meredakan perang dingin, dan yang keempat adalah akhir perang dingin. Latar belakang terjadinya perang dingin. Penandatanganan perjanjian Potsdam tahun 1945, yaitu perjanjian antara blok sentral dengan blok sekutu untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua, mendorong Perang Dingin terkait satu, yaitu tentang perbedaan pandangan tentang pembagian wilayah. Pada waktu itu dalam blok sekutu, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, merupakan negara yang paling kuat di blok sekutu. Perbedaan pandangan tentang pembagian wilayah di mana Amerika Serikat ingin menerapkan sistem demokrasi di negara kekuasaannya, sedangkan Uni Soviet ingin menjadikan negara kekuasaannya sebagai negara komunis. Karena Anda tahu bahwa Amerika Serikat ini merupakan negara yang menganut sistem liberalis kapitalis, yaitu sistem di mana mengutamakan liberalisasi atau kebebasan semata. Sedangkan Uni Soviet, Anda tahu bahwa negara yang mengutamakan sistem komunis. Kemudian yang kedua adalah keinginan berkuasa atau hegemoni. Dalam bidang politik Amerika Serikat menerapkan strategi containment policy. Sedangkan dalam bidang ekonomi menerapkan developing countries dan Marshall Plan. Bapak ulangi, dalam bidang politik Amerika Serikat menerapkan containment policy. Containment policy ini adalah suatu paham untuk membendung komunis yang ada di Eropa. Sedangkan dalam bidang ekonomi menerapkan developing countries dan Marshall Plan. Sedangkan dalam bidang politik, Uni Soviet melakukan pembangunan dengan melakukan metode terpimpin. Dalam bidang ekonomi, Uni Soviet juga melakukan yang namanya Chomechon dan Molotov Plan. Yang kemarin, Chomechon dan Molotov Plan sudah Bapak terangkan pada materi kemarin. Perkembangan perang dingin. Nanti terjadi perebutan daerah pengaruh antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet untuk mengembangkan paham atau ideologinya. Amerika Serikat ingin mengembangkan ideologi liberalis kapitalis di seluruh dunia, sedangkan Uni Soviet kepengen mengembangkan ideologi sosialis komunis. Kemudian sistem aliansi. Nanti ada aliansi atau blok-blokan, yaitu yang namanya blok barat dan blok timur. Blok barat nanti adalah milik Amerika Serikat, kalau blok timur adalah Uni Soviet. Kemudian persaingan persenjataan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet itu berkompetisi untuk menghasilkan sebuah senjata yang paling hebat. Kemudian spionase ini adalah kegiatan mata-mata. Amerika Serikat membentuk sebuah badan intelijen yang dikenal dengan CIA, Central Intelligence Agency, sedangkan Uni Soviet membentuk badan intelijen yang dikenal dengan nama KGB. Kemudian persaingan teknologi ruang angkasa yang nanti kita kenal dengan nama Perang Bintang atau Star Wars. Untuk menanamkan pengaruhnya pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat langsung dalam perang atau konflik di beberapa negara. Salah satunya adalah perebutan daerah pengaruh. Nanti ada di Tiongkok, yaitu di Cina, di Korea, antara Korea Utara dan Korea Selatan, kemudian di Vietnam, antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, di Kuba, di Afghanistan, dan juga di Ethiopia, Angolia, dan Mozambik. Amerika Serikat dan Uni Soviet merebutkan daerah pengaruh di beberapa negara tersebut. Sistem aliansi, yaitu ada yang namanya blok barat dan blok timur. Blok barat nanti membentuk sebuah fakta pertahanan, yaitu NATO. NATO ini adalah fakta pertahanan di Atlantik Utara, North Atlantic Treaty Organization, yang didirikan pada tahun 1949. Kemudian ANZUS ini adalah fakta pertahanan yang terdiri dari 3 negara, yaitu yang pertama adalah Australia, New Zealand, NZ ini New Zealand, US-nya adalah United States of America. Bapak ulangi, ANZUS ini adalah fakta pertahanan militer yang terdiri dari 3 negara, yaitu A itu Australia, NZ adalah New Zealand atau Selandia Baru, dan US adalah United States of America yang didirikan pada tanggal 1951. Kemudian SEATO. SEATO ini adalah fakta pertahanan di Asia Tenggara.
SEATO ini merupakan sebuah akronim. Kepanjangannya adalah Southeast Asian Treaty Organization. Fakta pertahanan yang berada di Asia Tenggara. Sedangkan di blok timur yang nanti merupakan milik Uni Soviet, nanti juga menerapkan kebijakan yaitu Kominform dan Fakta Warsawa. Fakta Warsawa ini adalah fakta pertahanan yang didirikan oleh Uni Soviet dan sekutunya. Kominform ini adalah komunis internasional. Persaingan persenjataan. Nanti antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, ini adalah gambar negara Uni Soviet yang identik dengan palu arit, yaitu komunis. Anda bisa lihat ini adalah gambar bom hidrogen yang didirikan oleh atau dibentuk oleh Amerika Serikat sebagai persaingan atau kompetensi dengan Uni Soviet. Sedangkan Uni Soviet mendirikan yang namanya rudal balistik. Kedua negara ini saling berkompetisi untuk menghasilkan sebuah senjata yang paling hebat atau paling mutakhir di dunia. Pada tahun 1963, kedua negara tersebut melakukan perdagangan senjata. Ya, ini adalah agen rahasianya. CIA ini adalah milik Amerika Serikat, KGB ini adalah Uni Soviet. Apakah tujuan spionase? Spionase ini adalah kegiatan mata-mata, mencari keterangan mengenai negara-negara asing tertentu, Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Nanti Amerika Serikat, badan intelijen ya bernama Central Intelligence Agency atau CIA. Uni Soviet itu adalah KGB. KGB ini adalah akronim atau singkatan Committed Государственной Безопасности. Ini adalah pakai bahasa Rusia atau Uni Soviet. Persaingan teknologi ruang angkasa. Nanti antara Amerika Serikat dan Uni Soviet berkompetisi untuk melakukan atau menguasai ruang angkasa yang dikenal dengan Perang Bintang atau Star Wars. Tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan pesawat ruang angkasa pertama. Kemudian Amerika Serikat tidak mau kalah. Tahun 1958, Amerika Serikat membentuk yang namanya NASA. Anda tahu NASA yang sampai sekarang terkenal? NASA itu adalah sebuah akronim atau sebuah singkatan. Kepanjangannya adalah National Aeronautic and Space Administration. Kemudian tahun 1960, NASA meluncurkan satelit Explorer 1 ke orbit bumi. Nah, Uni Soviet kemudian juga berhasil tahun 1961 mengirim astronot pertamanya yang bernama Yuri Gagarin untuk mengelilingi bumi selama 108 menit. Kemudian Amerika Serikat juga tahun 1969 melalui program Apollo 2 mengirimkan manusia ke bulan. Nanti ada sebuah astronot yang dikenal dengan nama Neil Armstrong. Ya, upaya untuk meredakan perang dingin. Usaha negara berkembang. Salah satunya Indonesia nanti tidak memihak atau bersifat netral, tidak memihak atau tidak masuk salah satu blok. Nanti membentuk yang namanya GNB, Gerakan Non-Blok. Untuk PBB sendiri, Perserikatan Bangsa-Bangsa, upaya untuk meredakan perang dingin yaitu dengan mengeluarkan resolusi nomor 255. Kemudian juga membentuk misi perdamaian. Usaha antar negara. Pada tahun 1972, Presiden Amerika Serikat menjalin hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1990, Jerman Barat dan Jerman Timur akhirnya bersatu atau melakukan reunifikasi. Dan pada tahun 1989, Presiden Indonesia Soeharto mengunjungi Uni Soviet. Akhir Perang Dingin. Ya, pada tahun 1945, nanti ya Presiden Uni Soviet yang bernama Michael Gorbachev ini nanti melaksanakan sebuah atau menerapkan politik yaitu yang dikenal dengan nama perestroika, kemudian demokratisasi, dan juga yang terakhir adalah saya ulangi, perestroika, kemudian demokratisasi, dan glasnost, yang nanti dampaknya negara-negara yang tergabung dalam Uni Soviet kemudian bercerai-berai atau melepaskan diri. Dan tahun 1929 nanti Jerman Barat dan Jerman Timur yang dulunya itu mereka berpisah kemudian dengan dihancurkannya tembok Berlin, Jerman Barat dan Jerman Timur itu bersatu atau yang dikenal dengan reunifikasi Jerman. Akhirnya tahun 1991 akhirnya Uni Soviet banyak negaranya yang melepaskan diri dan akhirnya Uni Soviet runtuh. Dengan runtuhnya Uni Soviet berakhirnya Perang Dingin karena Amerika Serikat tidak ada negara yang menyainginya. Saya rasa cukup sekian materi untuk
kali ini. Apabila ada materi yang belum jelas bisa ditanyakan di grup WA atau di Google Classroom. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.